didominasi area persawahan ya. Di sini itu udah ada perbukitan gitu, masuk area perkampungan warga lagi. Yang sangat disayangkan di jalur ini itu minimnya dokumentasi pas zaman Belandanya ya. Kalau banyak dokumentasinya pasti mantep banget gitu. Jadi yang ada dokumentasinya itu cuma di area hutan mutlak aja. Memang itu segmen paling mantap ya, paling eksotis di jalur Banjar Pangandaran Cijulang. Wush, ayam. Nah, di sini sudah menjadi area penggergajian kayu ya. Ya, terus saja kita terabas bekas jalur rel kereta api ini. Nah, sini jadi jalan setapak, jadi terlihat bukan seperti bekas rel kereta ya. Nah, coba pas dulu masih ada relnya ini, wih mantap nih kayaknya, full trip dari Banjar Pangandaran sampai Cijulang masih ada relnya gitu. Ya, zaman dulu memang alat perekam itu masih suatu barang mewah ya. Jadi mana ada itu orang yang mau ngabisin roll film buat ngerekam jalur non aktif seperti ini gitu. Kita tanya dulu yuk. Tadi itu aja jalan tuh? Tadi itu aja jalan? Saya. Jadi katanya masih ada jalan teman-teman untuk lanjut terus gitu. Mantap pokoknya. Nah, itu jalan raya di sebelah sana ya. Nah, pantau kilometer 26,1. Itu juga kalau nggak salah baca ya. Jalannya semakin tidak meyakinkan ini. Kok jadi kayak gini ya? Semakin kecil teman-teman. Wow. Bodo amat ya. Yang penting masih bisa lewat motor ya. Kita terabas saja terus. Kok makin hilang ya jalannya ya? Lanjut apa enggak ya? Lanjut aja lah. Paling nanti kalau buntu juga balik lagi. Wih, ngeri-ngeri sedap ya. Loh, tapi Dakot kalau dari jalan raya ini paling sekitar 50 meter. Wih, parah. Mudah-mudahan nggak ada trouble ya sama motornya. Jadi bisa lancar, nggak kesusahan gitu. Kalau jalan segini masih bisa lewat motor ya. Apalagi kalau pakai motor terabas, wih mantap. Jadi memang ini, wow, wih mantap ya. Jadi memang ini tuh buat pejalan kaki biasanya. Kalau naik sepeda sih ya mendingan jalan raya. Ada jalan ternyata teman-teman. Kita lurus saja ya selagi masih bisa mah. Nah, ini kebun-kebun warga ya. Wih, semakin nggak karuan nih jalannya nih. Nah kan, ini ada selokan di depan, kayaknya kita nggak bisa lewat. Rupanya ke arah sini nggak bisa pakai motor ya teman-teman. Kita balik lagi aja, paling memutar ke jalan raya di sana itu. Kita mencari letak stoplas Kedung Buluh ya. Nah, ini sudah
Ya anggap aja ini lagi motovlog ya, motovlog versi sejarah perkereta apian. Tuh depan ada yang naik motor, ini cewek nih yang pakai nih, mantap ya, off-road. Memang ini biasa digunakan oleh warga ya sebagai jalan akses, baik itu naik motor, jalan kaki, atau naik sepeda. Nah ini masuk ke daerah kebun ya, kebun-kebun. Sini juga jalurnya memangkas bukit ya, cuman ya bukitnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat sih di sini. Ya bisa teman-teman lihat sendiri lah ya. Nah itu di depan ya sudah masuk perkampungan lagi. Nah ini di sini udah ada rumah-rumah penduduk ya, mungkin dulunya belum ada, artinya ini rumah-rumah baru ya. Kalau pakai motor trail tadi bisa camping kayaknya, ngebut cus bisa camping gitu. Mantap. Nah di sini juga dibuat tanggul ya, karena kebetulan tadi lembahan itu. Rupanya si tetehnya belok, kita mau lurus aja ya, mengikuti bekas jalur kereta api Banjar Cijulang. Nah, di sini juga sama teman-teman, dibuat cerukan. Ini ada patok kilometer 27.1 ya. Wow, ini udah masuk kawasan cukup rindang teman-teman. Apakah akan terus ada jalan? Oh, ternyata di sini ada lapangan. Nah, itu di sebelah kiri saya itu jalan Banjar Pangandaran ya. Untuk jalurnya ini di sebelah kanan. Itu agak di bawah ya, jadi agak dibikin cerukan. Cuman sayang di bekas jalur keretanya nggak ada jalan setapaknya, jadi saya harus lewat lapang ini. Nanti di depan juga kita turun lagi ke bekas jalur kereta apinya. Nah di sini kita turun lagi ke bekas jalur kereta. Nah dari sini kita bisa lihat tuh bekas cerukannya ya, cerukan jalurnya. Di sini juga sama, dibuat cerukan tuh. Kiri kanan itu tanahnya lebih tinggi ya. Memang kalau lewat jalan raya juga sih di daerah sini itu lumayan berbelok-belok, terus agak naik turun juga jalannya. Jadi ya pantas saja ya, jalan kereta api dibuat tanggul dan juga ngeruk-ngeruk sedikit perbukitan lah gitu. Ini tuh sekitar tahun 2000-an itu masih ada rel-relnya, bahkan sekitar tahun 2004-2005an lah itu juga masih ada ya. Tapi sekitar 2010 kayaknya kalau nggak salah itu relnya dibongkar, katanya sih dibawa ke Banjar ya oleh kereta api. Cuman ada juga oknum yang mengatasnamakan petugas KAI terus membongkar rel sama jembatan keretanya. Ternyata itu tuh pencuri. Itu ya biasa, kata warga memang ada suratnya, pokoknya mah ya kayak yang legal gitulah ya. Cuman nggak tahu itu surat bodong gitu. Kayak lagu Ayu Ting Ting ya. Surat palsu. Ayo kita terus. Aduh di sini railbednya udah bener-bener nggak karuan ya, udah rusak ini mah. Perlu dana gede ini kalau mau betulin jalur ini nih, kalau mau reaktivasi ya. Depan juga ada patok kilometer nih. Jadi pas awal-awal dipasang itu patok kilometer itu komplit ya di jalur ini tuh. Cuman setelah kesini itu banyak yang dibongkar oleh warga, terutama yang ada di jalan seperti ini ya, jalan-jalan akses warga itu biasanya dibongkar atau enggak dipindahkan gitu. Dipindahkan ke samping-samping jalurnya, jadi sayang sekali ya. Nah ini beginilah suasana di bekas rel ya, sangat khas sekali pokoknya. Kayak gini nih, mantap. Ini bisa dilihat bekas batuan balasnya itu sudah hampir nggak ada ya. Ya paling cuma dikit-dikit doang lah bisa terlihat. Tuh untuk batuan balas di sini itu beda dengan batuan di jalur kereta api sekarang ya. Itu menggunakannya pakai batu-batu batu kali yang kecil-kecil. Kalau sekarang kan pakai batu split ya. Nah di sini bekas jalur keretanya udah
sengaja di halaman rumah warga ini teman-teman. Masih di area perbukitan ya. Di depan sana itu lembahan. Ini dibuatkan tanggul di sini. Itu di samping kiri itu lembah ya. Jalan raya itu di bawah sana. Jadi kalau mau direaktivasi juga ini benar-benar perlu banyak perombakan. Selain pelebaran tanggul juga pemadatan tanggul-tanggul dan railbednya ya. Kan jalur kereta maksudnya kereta api zaman sekarang itu memiliki beban yang berat ya, nggak kayak dulu itu. Jadi ya benar-benar harus ekstra benar-benar padat gitu untuk railbednya. Kalau dulu kan ada yang namanya jalur rel ringan, jalur rel berat. Ya kalau sekarang kan ya sama aja ya. Wong lokomotifnya masih itu aja gitu kan. Kalau dulu kan ada lokomotif yang ukurannya kecil gitu, yang tekanan gandarnya agak ringan. Kalau sekarang kan udah berat semua tuh. Jadi mungkin kalau sekarang udah nggak ada klasifikasi relnya kali ya. Kecuali yang Sumatera. Kalau Sumatera kan itu memang untuk angkutan yang wow berat banget gitu. Untuk angkutan batu bara. Jadi untuk lokomotifnya juga itu benar-benar berat banget ya. Kalau dipakai di sini kemungkinan ambles kali ya. Yuk kita masuk ke area kebun lagi teman-teman. Kita nikmati saja perjalanan penyusuran ini ya. Insya Allah akan saya komplitkan dari awal nanti sampai akhir stasiun Cijulang ya. Dibikin playlistnya lah. Nah di sini juga ini dibuat tanggul ya. Nah biasanya untuk tanggul seperti ini tuh di titik terdalamnya itu dibuat gorong-gorong ya untuk mengalirkan air dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri, karena sisi sebelah kanan itu area bukit ya. Nah ini akhir dari tanggulnya di sini. Wah ini udah masuk kebun-kebun banget ini teman-teman. Tapi insya Allah lah untuk daerah sini itu aman ya. Kalau orang-orang San Mori itu jalan bagus ya, tempat-tempat wisata. Kalau saya mah San Morinya kesini aja lah. San Mori sambil mengenang sejarah, jadi melawan lupa terhadap sejarah kereta api tempo dulu. Aduh ini kayaknya baterai kameranya udah mau habis nih. Indikatornya udah bunyi. Nanti di depan berhenti dulu lah untuk ganti baterai. Oke teman-teman, baterainya udah diganti kembali dan udah full lagi. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke stasiun atau halte Kedung Wuluh ya. Katanya sih masih lumayan cukup jauh. Karena memang kalau naik motor kayak gini ya pelan-pelan ya. Jadi kalau jalan kaki sih. Padahal itu jaraknya nggak begitu jauh-jauh amat sih. Kurang dari 10 km ya. Paling juga sekitar 4 atau 5 lah. Jadi kalau kayak gini sih emang terasa jauh gitu. Mungkin kalau naik kereta zaman dulu ya nggak kerasa jauh-jauh banget gitu ya. Apalagi kalau naik motor di jalan raya 5 km ya paling juga berapa menit doang ya. Kalau belusukan kayak gini mah bisa nyampe hampir setengah jam kali ya. Juga nggak tahu masih berapa lama lagi nyampe ke halte Kedung Wuluhnya.
Jadi bekas jalur karetanya itu dipapas ya untuk jalan akses ke perumahan. Nah, untuk areanya ke sini teman-teman nih, jalan yang kecil. Nah, ini bisa teman-teman lihat tuh batu-batu putih tuh alas rail bednya ya. Wah, nggak kebayang ini mah berapa dana yang perlu dikeluarkan buat reaktivasi jalur ini. Ini belum seberapa ya, apalagi kalau di daerah ininya apa, Emplak itu, dari segmen Kalipucang sampai Pangandaran itu kan ada terowongan, jembatan. Wow, pokoknya itu akan mengeluarkan dana yang sangat besar ya. Kalau kayak gini-gini sih masih mending kali ya. Wah, ini udah masuk perkampungan lagi teman-teman. Nah, di area sini tuh tanahnya lumayan cukup luas nih. Apakah di sini bekas halte Kedung Wuluhnya? Kita investigasi dulu. Ada apa namanya, pelang KAI juga di situ. Kita berhenti di sini dulu ya, kita tanya-tanya sama warga. Kita coba tanya-tanya aja nih. Hey, Aqua tuh, Bu? Hah? Aqua? Saya aku awana. Oh, saya ya. Bari, ieu teh Kampung Golo tilas stasiun Kedung Wuluh sanes. Hah? Stasiun Kedung Wuluh di dia sanes Kampung Golo. Oh, masih tapi? Itu pabrik itu. Oh, sanes di dia berarti nya. Stasiun pabrik Cinyu, gedung pabrik Cipanas. Oh, mohon. Turunan. Oh, ternyata bukan di sini teman-teman untuk halte Kedung Wuluhnya. Jadi masih lumayan cukup jauh katanya. Nah, di sini ada gorong-gorong, ada 2 lubang, cuman nggak begitu jelas ya kalau di kamera. Tapi itu khas sekali bangunan zaman Belanda. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi teman-teman menuju ke bekas halte Kedung Wuluh ya. Jadi sekitar 1 kilometer lagi lah dari sini. Kalau saya ukur dari peta ya. Peta itu di depan ada lagi pelang aset milik PT Kereta Api ya. Udah jadi jalan kampung di sini teman-teman. Asli ini bekas kereta api loh teman-teman ya. Dulu kereta api Banjar Pangandaran Cijulang itu mondar-mandir ya di sini gitu. Sebelum semuanya berubah setelah negara api menyerang. Nah, kalau lurus ke sana kita nggak bisa ya, karena apa namanya, buntu, ada rumah-rumah. Kita belok lewat sini. Di posisi jalan ini juga nggak jauh dari rel lah, jadi masih bisa kepantau ya bekas rel kereta apinya. Nah, bisa apa namanya, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini juga udah penuh dengan rumah-rumah penduduk ya untuk area rail bednya. Tuh, itu bekas relnya di sana. Ini ada jembatan teman-teman. Pasti ada jembatan kereta apinya juga. Oh, ternyata tentang jembatannya udah nggak ada teman-teman. Dia udah hilang, udah raib ya. Parah memang. Jadi stasiun Kedung Wuluh ini letaknya di kilometer 29 plus 236, berarti 3,8 km dari stasiun Cicapar ya. Wah, 3,8 km itu hampir setengah jam ya. Mantap. Ya, emang tadi saya sempat ukur juga itu ya 3,8 km ya kalau di Google Maps. Nah, kira-kira di sebelah sini nih untuk bekas halte Kedung Wuluhnya teman-teman. Kita tanya-tanya dulu ya. Bu, badai naros Bu, ada kapungkur di dia ya stasiun Kedung Wuluhnya. Oh, di dia. Oke teman-teman, ternyata bekas halte Kedung Wuluhnya berada di area sebelah sini. Tetapi kalau untuk bekas bangunan sendiri sudah lama dibongkar ya teman-teman. Bahkan saya lihat dari peta Google Street View, ini di sini itu tidak ada bekas-bekasnya sama sekali ya. Padahal kalau Street View itu memang foto yang sudah cukup lama ya. Jadi bukan up to date di tahun 2021 sekarang ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sini tidak ada bekas apa-apa ya. Tidak ada bekas-bekas bangunan
halte Kedung Wuluh. Nah, dulunya di sebelah sini untuk bangunan halte Kedung Wuluhnya itu menurut warga sekitar ya teman-teman. Jadi memang kalau jenis halte seperti ini mungkin dulu disebutnya stoplas ya, itu bangunannya hanya bangunan kecil saja, mungkin hanya terbuat dari kayu, jadi mudah lapuk dan juga mudah dibongkar. Sini ada patok milik PT Kereta Api ya teman-teman. Tapi kalau untuk plang aset di sini itu tidak ada sama sekali. Oke, tanpa mengulur waktu kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Pangandaran ya teman-teman, karena waktu memang sudah lumayan cukup sore ya. Jadi targetnya harus sampai ke stasiun Kalipucang.